Belum. Baik, mohon maaf saya mute dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di meeting bulanan siswa kelas 11. Sudah ada 243 peserta yang sudah hadir di sini. Tidak terasa kita sudah melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan daring itu selama 7 bulan ya. Tentu ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita semua. Ini nanti bisa kita bahas di sini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Ibu Bapak Guru, dan guru wali kelas maupun guru BK maupun guru mapel yang sudah hadir di sini, dan tentu saja untuk anak-anakku yang sudah menghadiri meeting bulanan siswa untuk kelas 11 ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita kerjakan hari ini nantinya menjadi lebih bermanfaat bagi kita, dan juga kita akan diberi kesehatan dan keselamatan dan juga kelancaran untuk kegiatan hari ini. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Baik, untuk acara selanjutnya ini nanti ada 2 sesi. Sesi nanti ada paparan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan untuk sesi berikutnya ada update teknologi dari Bapak Wakil Kurikulum Bapak Elvin Nur. Untuk itu, untuk Pak Udi dipersilakan. Mohon maaf Pak Udi, belum terdengar suaranya. Oke ya. Baik, terima kasih Bu Nina. Ini sebelum saya memulai, ini share screen materi dari Bu Nina ya? Iya. Oke. Bisa saya bantu Pak? Iya. Oh iya, ini karena ini berada di laptop saya ini, jadi supaya tidak terlalu ya, repot. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kesehatan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai kita. Amin. Pada kesempatan ini kita bertemu dan kami mengupayakan supaya komunikasi antar siswa dan sekolah itu bisa berjalan dan kita melakukan pertemuan daring secara, kami rencanakan demikian selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nina bahwa tidak terasa 7 bulan kita bersama-sama dengan penuh kesabaran kita menjalankan tugas dalam bentuk pembelajaran daring. Dan ini tentu saja membutuhkan kesabaran dan kekuatan yang luar biasa, baik itu bagi Bapak Ibu Guru maupun para siswa. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Kelas yang sudah bergabung dan juga Bapak Ibu Guru yang lainnya yang sempat bergabung pada pertemuan ini. Ini nanti kita bisa berdiskusi, berdialog, berinteraksi pada kesempatan ini terkait dengan pembelajaran daring, baik itu Bapak Ibu Guru maupun para siswa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin Bu Nino bisa memulai dengan share materi di sini supaya bisa terlihat semuanya. Okay. Apakah sudah tampak di layar? Tampak jelas, Bu Nino. Okay. Ya. Baik, berikutnya kelas 10 sudah
terlebih dahulu ya mengikuti temu daring ini, dan ini kelas 11. Oh ya, kalau ini tanpa awal ini siapa? Erwin ya, Erwin yang alhamdulillah sudah memenangi kompetisi tingkat nasional ya, Olimpiade Bahasa Prancis. Alhamdulillah. Semoga prestasi ini bisa menjadi pemantik semangat bagi kita semuanya, terutama para siswa untuk berprestasi. Dan pada hari ini Ananda Kamila ini sedang berjuang mengikuti KSN, kompetisi sains nasional yang secara daring di ruang multimedia. Kita doakan semoga Ananda Kamila lancar, sukses dan berhasil menjadi juara, menjadi yang terbaik. Dan ini persembahan yang luar biasa jika itu terjadi karena beruntun kan. Kita doakan semuanya demikian. Selanjutnya Bu Nina. Ya, ini kan suasana ketika kami semua berada di belakang untuk menunggu si Erwin itu ya. Saya mengingatkan kepada anak-anakku semuanya untuk memperhatikan, mematuhi protokol kesehatan. Ya, ini ada 4M itu ya. 4M itu memakai masker yang pertama, yang kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, dan yang keempat adalah menghindari kerumunan. Ini minimal seperti itu, dan saya mengingatkan kepada anak-anakku semua begini. Setiap kali kita pergi keluar rumah atau tidak hanya keluar rumah, tapi mungkin jarak agak jauh. Ya, mungkin keluar daerah ya. Kalau di Jepara mungkin sampai ke Bangsri, ke Welahan, atau bahkan keluar kota, maka kita siapkan perangkap. Kita bawa tas, di dalam tas itu isinya satu hand sanitizer ya, sewaktu-waktu dibutuhkan pada saat kita membayar parkir, bersentuhan dengan orang dan sebagainya itu. Yang kedua, sabun cuci tangan. Ini terutama kalau kita mau makan, kita mau sholat. Jika kita mampir ke masjid, belum tentu di tempat wudhu itu ada sabun cuci tangan. Kita pakai sabun kita. Sebelum kita mengusap wajah, menyentuh wajah itu kan dipastikan bahwa tangan kita itu bersih kan gitu, steril. Kemudian yang ketiga itu ada sajadah bagi yang menjalankan sholat. Kita ada sajadah. Kemudian ada lagi cadangan masker. Ya, ini dibawa. Saya kalau kemana-mana bawa itu cadangan masker, karena masker itu kan kurang lebih kan sekitar 4 jam tahannya ya. Masker kain, kalau masker bedah, masker bedah itu kan kira-kira mungkin sampai 8 jam itu. Kemudian membawa tisu atau handuk kecil itu juga bisa kita lakukan. Yang penting kita selalu siap, ya, siap kemana-mana. Nah ini berikutnya, materi berikutnya kelihatannya ya, bisa pindah ke slide berikutnya, Bu Dina. Iya, karena koneksi di sini sangat lambat, mungkin ada delay Pak. Ini sudah siap sepertinya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari para siswa. Bolehkah siswa ke sekolah? Dan begitu. Jawabannya itu ada 2, boleh dan tidak boleh. Siswa boleh ke sekolah ini apabila kepentingannya sangat penting dan mendesak. Contohnya kan banyak, sangat penting dan mendesak itu misalnya harus menemui guru untuk berkonsultasi. Ini, atau ada urusan administratif di kantor tata usaha. Nah, ini boleh. Tidak berkelompok dalam jumlah banyak, tidak boleh separuh kelas atau bahkan satu kelas misalnya, tidak boleh. Ya, berkelompok sengaja bersama-sama itu tidak boleh.
kalaupun boleh kan individu sangat penting dan mendesak itu. Diizinkan orang tua. Ini syaratnya harus diizinkan orang tua. Tidak boleh berangkat sendiri tanpa izin orang tua. Kemudian yang keempat, bukan kegiatan rutin. Rutin ke sekolah, lah itu tidak boleh tanpa alasan yang jelas. Justru saat-saat ini siswa yang terlalu rajin kemudian dia berangkat ke sekolah ini malah tidak boleh karena harus belajar dari rumah kan gitu. Boleh ke sekolah kalau diundang oleh sekolah. Nah, ini termasuk kriteria boleh berikutnya. Kalau sekolah membutuhkan diundang, termasuk kemarin yang pemenang lomba dalam rangka ini peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ini kan diundang ke sekolah. Mereka datang, ada 6 anak ya, itu kemudian mendapatkan hadiah itu. Ini iya, saya sangat heran ya. Ketika peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu, kami mengadakan lomba dengan hadiah. Hadiahnya itu uang tunai dan buku ya. Itu ternyata itu kan bebas, tidak perwakilan kelas. Siapa saja boleh ikut, itu kan. Bayangan kami itu pesertanya kan banyak. Ternyata sama sekali tidak. Sangat sedikit. Nah, padahal lomba itu kan juga untuk pembelajaran siswa. Nah, ini akhirnya kan 6 orang itu yang mendapatkan hadiah. Saya lanjutkan, bolehkah siswa ke sekolah? Jawabannya tidak jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Main-main ke sekolah tidak boleh. Ini ya meskipun sekolah itu tidak terlalu ramai, tetapi setiap hari di sekolah itu ada guru dan karyawan yang masuk. Separuh guru dan karyawan itu masuk. Ya. Terus tidak boleh kencan dengan teman di sekolah, janjian. Yuk kita ketemu di sekolah, nanti tunggu di sekolah, tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh melaksanakan ekstrakurikuler di sekolah. Misalnya pramuka, PMR, pasus di sekolah secara berkelompok tidak boleh. Ya. Kemudian juga apalah itu tadi. Ke sekolah ini tidak boleh berolahraga. Misalnya basket di sekolah, bola voli di sekolah tidak boleh. Sempat saya mendapatkan pertanyaan dari orang tua tentang siswa yang berolahraga di sekolah, apakah ini memang diizinkan oleh sekolah? Saya katakan tidak, ini kemauan siswa. Kami tidak mengizinkan. Lah kok dibiarkan itu? Sebetulnya saya sih gini ya, anak ya mungkin jenuh kemudian mereka pengen berolahraga. Sebetulnya itu saya melihat juga kasihan sih. Tetapi melihat perkembangan penyebaran COVID ini yang luar biasa ya. Kemarin saya dengar laporannya berapa? 17 kan? 17 orang yang terpapar, terkonfirmasi COVID-19. Nah ini kalau orang tua protes sekolah mengizinkan, itu kan menjadi kesalahan sekolah, sehingga saya tidak mengizinkan siswa melaksanakan olahraga di sekolah. Kemudian berikutnya, meskipun tayangan ini tidak tampak, ini perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, ya, bahwa kita perlu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran daring. Ada beberapa problem pembelajaran daring yang disebabkan oleh faktor siswa, faktor guru, dan faktor sarana. Nah, yang pertama dari faktor siswa, ini ada beberapa problem. Pertama, siswa terlambat mengikuti pembelajaran daring. Dan sering terjadi. Yang kedua, siswa tidak aktif dalam pembelajaran daring. Jadi kalau yang pertama tadi terlambat, yang kedua tidak aktif.
Jadi dia mengikuti pembelajaran daring, tetapi diam saja, tidak ada komentar, tidak ditanya, tidak ada jawaban, ya. Diberi kesempatan bertanya tidak muncul. Lah ini kemana anak itu? Nah, Bapak Ibu guru ini perlu memberikan kejut, jadi memberikan kejutan kepada siswa dalam pembelajaran daring dengan cara minimal misalnya setelah pembelajaran daring atau di tengah-tengah guru menerangkan, guru memanggil 1-2 siswa. Itu kan memberikan efek kejut, sekaligus pengecekan apakah siswa itu masih fokus di pembelajaran daring atau dia pergi kemana. Nah, ini perlu ini dites dengan mengabsen. Ada juga siswa yang sering tidak mengikuti pembelajaran daring. Kalau tadi itu tidak aktif, berikutnya itu sering tidak mengikuti pembelajaran daring. Nah, mengapa sering tidak ikut daring? Ini beberapa siswa itu punya alasan. Ada yang alasannya karena terlambat terlalu lama. Ada yang juga alasannya ada masalah dengan jaringan, masalah dengan gadget. Nah, semuanya itu menjadi tidak jelas ketika siswa tidak mau berkomunikasi atau mengkomunikasikan masalahnya. Kalau siswa ada problem, misalnya problem perangkat, mengapa tidak disampaikan kepada guru yang mengajar? Dia hanya diam, kemudian kalau nanti ada pembelajaran daring dia tidak bisa ikut, diam, tidak menyampaikan kepada guru, apalagi wali kelas atau guru BK. Nah, salahnya itu seperti itu. Kalau ada problem harus disampaikan, kan begitu. Problem berikutnya ini kurang maksimal mengerjakan tugas. Artinya tugas ada yang tidak dikerjakan, dikumpulkan tidak tepat waktu, atau beberapa tugas tidak dikerjakan. Nah, ini kan tidak mungkin menjadikan siswa itu memiliki nilai yang baik dalam pembelajaran itu. Ada problem yang disebabkan oleh faktor guru. Siswa kurang memahami penjelasan guru. Jadi penjelasan guru ini dirasa kurang jelas. Nah, kalau kurang jelas harus dikomunikasikan. Jangan sampai siswa kurang jelas, jika guru menerangkan kurang jelas, siswa hanya diam dan mengeluh atau menggerutu, itu tidak boleh disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Takut tersinggung, caranya yang baik, dikomunikasikan dengan wali kelas atau guru BK, kan begitu. Atau banyak tugas yang diberikan guru, sampaikan. Saya yakin guru tidak akan marah jika penyampaian sopan. Banyak itu seperti sebanyak apa. Jangan sampai tugas sedikit kamu anggap banyak. Itu anjing kelas saja atau guru BK nanti jadi dengar misalnya. Kemudian yang ketiga, sering ada jam kosong. Komunikasikan juga. Ya, tolong Irza ini di mute saja. Oke. Komunikasikan, sampaikan kepada wali kelas atau guru BK. Ya, nanti mengapa? Jangan-jangan gurunya ini sakit atau gurunya pergi kemana? Ini perlu dikomunikasikan. Kemudian selanjutnya dari sisi sarana prasarannya, tadi yang saya sebut mungkin ada problem gawe, handphone jadul, handphone tidak support, handphonenya ada masalah rusak dan sebagainya. Komunikasikan, sampaikan, jangan sampai diam saja, asal tidak ikut begitu saja. Lah ini masalah. Setelah ditanya baru, oh HP saya rusak. Loh, mengapa tidak konfirmasi? Ini kesalahan siswa kalau seperti itu. Kalau nanti ada problem seperti itu, sekolah nanti akan membantu. Siswa juga diizinkan untuk daring di sekolah.
kalau memang ada kendala di rumah. Nah, kemudian yang kedua, keterbatasan kuota internet. Saya pikir ini masa lalu ya, kemarin-kemarin itu. Sekarang kan sudah kementerian sudah memberikan bantuan kuota internet, jadi tidak ada alasan untuk tidak punya kuota kan gitu. Kesulitan jaringan, kalau ada daerah yang mungkin apa ya, jaringannya susah, sinyalnya buruk, sampaikan kepada guru, wali kelas atau guru BK, nanti akan dibantu. Dibantu apa? Ya mencari solusinya. Ya. Salah satu solusi ya ke sekolah, menggunakan media yang ada di sekolah atau jaringan yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, aplikasi sulit dikuasai. Saya pikir saat ini tidak ada alasan aplikasi sulit dikuasai. Karena sebelumnya itu sudah dibantu banyak oleh tim kurikulum. Kalau masih ada yang merasa kesulitan, ada problem terkait dengan aplikasi, silakan disampaikan kepada tim kurikulum. Ya. Pak Elvin, Bu Nino, dan teman-teman insya Allah nanti akan membantu. Kemudian berikutnya, mungkin slide berikutnya, ini mungkin orang tua siswa atau siswa itu bertanya, ini kira-kira pada masa pandemi ini bagaimana ya menilai penilaian guru terhadap siswa? Karena kan tidak ada tatap muka. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa ada beberapa aspek yang bisa menjadi panduan guru di dalam menilai. Siswa harus tahu ini. Apa saja aspek penilaian itu? Yang pertama, ketepatan siswa mengikuti pembelajaran daring. Ketepatan waktu ya, tidak sering terlambat. Jadi siswa yang tidak sering terlambat, pasti dia mendapatkan nilai lebih baik daripada temannya yang sering terlambat. Kedisiplinan daring itu yang kedua. Kalau siswa itu ikut terus, disiplin dari awal sampai akhir, tidak keluar pada saat guru menerangkan atau terjadi proses pembelajaran, maka siswa tersebut akan mendapat penilaian lebih baik. Yang ketiga, itu keaktifan daring. Siswa yang aktif mengikuti pembelajaran daring berbeda dengan siswa yang kurang aktif atau tidak aktif, akan mendapatkan penilaian yang berbeda. Bagaimana siswa aktif dalam pembelajaran daring? Sering bertanya, sering menjawab pertanyaan, berani mengerjakan tugas. Ini ciri-cirinya. Kemudian berikutnya, mengerjakan tugas. Siswa yang rajin mengerjakan tugas akan memiliki nilai yang berbeda dengan yang kurang rajin atau tidak rajin. Nah, indikatornya adalah pengerjaan tugas itu ketepatan waktu mengumpulkan. Siswa yang mengumpulkan tepat waktu dan yang terlambat mengumpulkan pasti nilainya berbeda. Hasil tugas tersebut berkualitas atau kurang berkualitas ini juga mempengaruhi penilaian itu. Kemudian yang kelima ini adalah hasil tes. Ulangan harian kelas 12 ada penilaian tengah semester atau tes mid semester. Ini turut menjadi faktor pendukung penilaian pembelajaran. Ini harus diketahui siswa. Kalau yang kelas 10-11 karena sistem SKS, maka penilaian harian itu menjadi faktor penting bagian dari aspek penilaian. Berikutnya portofolio atau prestasi dan literasi siswa. Siswa di luar komponen yang saya sebut tadi, ini prestasi siswa ini misalnya dia mengikuti kegiatan, mengikuti lomba, atau mengikuti aktivitas lainnya, jika itu berhubungan dengan mata pelajaran, itu bisa diajukan kepada guru mapel tertentu supaya nanti menjadi bagian penilaian portofolio siswa. Misalnya Erwin yang menang
lomba bahasa Perancis, Olimpiade bahasa Perancis itu, berarti dia memiliki penilaian lebih pada pelajaran bahasa Perancis. Ya, kejuaraan itu akan mendongkrak dia, nilai Perancisnya pasti bagus. Termasuk juga siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga, maka nilai olahraganya bagus. Siswa yang punya prestasi baca puisi bahasa Indonesia nantinya nilai kejuaraan atau keikutsertaan lomba baca puisi ini menjadi poin tambahan penilaian mapel bahasa Indonesia, kan seperti itu. Literasi membaca, siswa yang rajin membaca dan dia mampu menunjukkan hasil bacaannya, mempresentasikan hasil bacaannya terkait dengan bidang tertentu, mata pelajaran tertentu, ini bisa mendapatkan poin sebagai bagian dari portofolio siswa. Dengan demikian, membedakan siswa yang nilainya bagus dan tidak bagus atau kurang bagus itu bisa dilihat dari aspek penilaian ini. Kalau para siswa ingin nilainya bagus, lihat aspek penilaian ini. Di antaranya ini menjadi pertimbangan guru di dalam memberikan penilaian. Itu. Kemudian selanjutnya sebagai slide penutup, saya mengutip dari komik bisnis. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Saat ini kita berada dalam situasi sulit, situasi pandemi, dan kita digembleng luar biasa. Jika kita mampu menghadapi, kita lolos, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Kemudian saya ingatkan juga pada pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang tidak maksimal. Tidak semua cakupan kurikulum atau muatan kurikulum itu harus dituntaskan pada era pandemi ini. Hanya ada 60% cakupan kurikulum yang bisa diselesaikan atau yang menjadi target diselesaikan. Artinya apa? Siswa yang rajin di dalam pembelajaran daring, maka sesungguhnya dia hanya baru menyelesaikan 60% dari cakupan kurikulum. Bagaimana dengan siswa yang tidak rajin? Kan menjadi presentasinya rendah. Kalau tatap muka, itu kan cakupan kurikulumnya yang menjadi target itu 100%. Saat itu 60%. Kalau tatap muka, kemarin-kemarin itu 100%, siswa mungkin menguasai 70%, 80%. Nah saat ini 60% targetnya. Kalau siswa tidak sungguh-sungguh, dia hanya menguasai sekian persen dari 60%. Ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi saya meminta kepada semua siswa, kalian bersungguh-sungguh di dalam mengikuti pembelajaran daring, dan jika ada masalah, segera komunikasikan. Jangan sampai nanti orang tua kamu diundang ke sekolah, kamu di home visit, itu karena persoalan-persoalan kurang tertib, kurang rajin di dalam mengikuti pembelajaran daring. Saya kira itu, selanjutnya nanti bisa tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Nino. Terima kasih Bu Nino. Baik, terima kasih Pak Udi. Ini untuk anak-anakku, nanti sekiranya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat chat atau raise hand ya. Ini juga pertemuan bulanan kali ini juga menjadi kesempatan bagi kita semua, mungkin dari ibu bapak guru juga yang ingin menyampaikan kepada sesuatu kepada anak-anaknya, bisa kita gunakan forum ini. Apakah ada ibu bapak guru yang ingin menyampaikan sesuatu? Dipersilakan. Di sini kan ada beberapa bapak ibu guru wali kelas nggih. Kemudian Pak Udi, mohon maaf, ini ada ya. Ibu Nisa dari
sekolah di Kuala Lumpur itu yang hari Kamis mau bergabung dengan kita tapi ingin melihat webinar hari ini dan bergabung dengan kita, mungkin saya bisa menyapa sebentar ya. Iya. Oke. Siapa namanya? Bu siapa? Iya. Talita bisa dimatikan dulu untuk ini ya, untuk ya baik. Sebelum Pak Hidayat terima kasih sudah raise hand, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Apakah Bu Anissa di sini? Bu Nisa? Halo? Apakah Bu Anissa masih bergabung bersama kita? Tadi sudah masuk sih. Ya, saya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Anissa. ya, apa kabar Bapak Udik? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik-baik Bu, sehat. Semoga Bu Anissa juga sehat ya Bu ya. Ya, Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Okey, tak sabar rasanya nak berkolaborasi dengan Seman 1 Jepara hari Khamis ini. Oh iya iya. Ya, kerana InsyaAllah. InsyaAllah. Semua Kamis ya. Ya, sebab di Malaysia sekarang, di Kuala Lumpur sekarang, besok sekolah ditutup disebabkan kenaikan kes COVID. So, kita bolehlah guna online platform ini untuk bersama-sama. Oke. Iya. Iya. Kesempatan ini kita bisa tambah saudara, tambah pengalaman, bisa saling berbagi ya Bu ya. Ya, insyaAllah Bapak. Jumpa lagi hari Khamis nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nisa. Okey, bye-bye. Baik, itu Bu Nisa mengecek saja untuk hari Kamis itu nanti akan seperti apa seperti itu Pak, saya perlihatkan langsung. Oke, baik. Setelah ini ada Pak Hidayat yang sudah resen. Mohon maaf ya Pak Hidayat, terpaksa menunggu sebentar. Silakan Pak Hidayat, jika ingin menyampaikan sesuatu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pesan pada anak-anak, khususnya anak IPA 2, saya itu tadi mendengar saya teringat sama ibu. Gini ya, anak-anakku, khususnya anak IPA 2, saya mohon kepada kalian dengan sangat, kalau ada persoalan masalah masalah kuota, masalah HP yang bermasalah, itu tolonglah dikomunikasikan minimal sama guru mapelnya. Karena saya melihat di kelas saya sendiri, saya selaku wali kelas, itu ada ya 2 anak yang sampai hari ini kadang masih membuat saya itu berpikir terus. Kadang mereka bermasalah di HP, kemarin juga tidak masuk, terus ada juga yang masih ngomong juga masalah jaringan, sedangkan rumahnya juga di lingkungan kota, yaitu di Jalan Pemuda. Jadi saya ingatkan kepada kalian, jangan sampai ada laporan guru-guru mapel kepada saya, Pak ini tidak masuk, Pak ini tidak masuk, sehingga saya itu juga agak malu gitu. Sekali lagi saya pesan kepada anak-anakku, khususnya anak MIPA 2 yang saya bimbing dalam perwaliannya, tolonglah kalau ada masalah HP rusak dan lain sebagainya, segera dikomunikasikan sama guru mapel yang sedang mengajar, sehingga beliau-beliaunya tidak punya pikiran-pikiran yang lain terhadap kalian. Saya kira itu saja. Selamat belajar untuk semuanya anak-anakku. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Nino, Pak Udi, Pak Elvin dan teman-teman semuanya. Baik. Sip. Ya. Terima kasih Pak Dayat. Ya, ini sapaan dan pesan yang baik kita perhatikan semua. Termasuk ini untuk para siswa, jangan hanya diam, semuanya harus dikomunikasikan. Itu ya.
Selanjutnya mungkin apa masih ada lagi ya Bu ya ini ya? Ada di kolom chat belum ada dan raise hand juga belum ada. Silakan loh anak-anakku. Silakan jika ada yang mau disampaikan. Ini bagi kita karena kita ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah langsung, kemudian ada Bapak Ibu Wali Kelas, ada Ibu Bapak Guru BK juga. Nah, sekiranya jika ada kendala-kendala apapun bisa disampaikan di sini. Kalau kelas 10 kemarin itu banyak yang ini menyampaikan jika ada ketidaksesuaian katanya antara insight dengan apa yang disampaikan, rekap yang kehadiran yang disampaikan oleh guru dan sudah ada jawabannya ya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu bisa kalian sampaikan di forum ini. Ini kan sudah ini ya kesempatan yang luar biasa ya. Karena kita tidak bisa bertemu muka juga, kita bisanya bertemu di kelas kita masing-masing lah. Untuk yang di forum yang besar seperti ini tuh sangat jarang. Jadi mohon untuk diambil kesempatannya. Ayo semua anak-anakku silakan. Pasti akan banyak sekali kendala yang kalian alami. Nah, disampaikan saja di sini. Kami, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru akan mendengarkan apa saja yang kalian sampaikan. Kalau ada solusi akan kami berikan. Kalau jika tidak ada solusi untuk saat ini bisa kita diskusikan bareng-bareng seperti itu. Saya cuman ingin menambahkan saja soal penilaian tadi Pak Udi. Kan di beberapa kali anak-anak itu bertanya penilaiannya bagaimana, apakah itu kan ada beberapa anak yang sangat aktif untuk mengerjakan assignment-nya itu lengkap dikerjakan semua, namun mereka tidak aktif di dalam kelas. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Jadi untuk keaktifan dan kehadiran kalian itu memang dihitung dari aktivitas yang ada di kelas-kelas Teams yang kita punya. Jadi tidak mesti yang assignment-nya itu sudah full, mendapat skor 100 semua, tapi kalau aktivitasnya kurang, tentu nilainya akan kurang. Dan mohon untuk dicermati dan diingat lagi bahwa di setiap kelas 11 kan SKS juga ya, jadi SKS itu kan memang di setiap KD perhitungannya, jadi setiap KD itu ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Mohon untuk semua diberesi seperti itu agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Untuk SKS ini kan memang anak-anak kan tidak ada yang tinggal kelas ya Pak, tapi nanti akan berakibat kelulusannya bisa mundur. Itu kan sayang sekali, teman-temannya sudah lulus tepat waktu 3 tahun karena ada tanggungan-tanggungan yang belum dikerjakan nanti bisa 4 tahun bahkan 5 tahun, ya jangan sampai ya. Jadi mohon diperhatikan benar seperti itu. Dan belum juga ada di sini di kolom chat juga tidak ada Pak. Mungkin kelas 11 itu anak-anaknya ada Pak Zainal Arifin yang akan menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Zainal Arif. Ya, terima kasih Bu Nino. Bukan Pak Zainal Arifin ya Bu ya. Maaf ya. Ya. Ya, jadi mungkin informasi saja Bu Nino, Pak Udi dan Bapak Ibu guru yang lain serta para siswa, karena penilaian model kita SKS kan, jadi kalau penilaian itu tidak hanya dari misalnya ada ulangan, ada tugas dan tidak, tapi aktif partisipasi keaktifan kamu di sekolah. Kalau misalnya tadi ya kebetulan tadi pas jadwalnya IPA 1 sama IPA 3. Nah, kan sedang bahas cerpen. Terus tadi juga saya sempat membacakan beberapa bagian atau beberapa paragraf cerpen itu ya, seperti orang membacakan monolog begitulah, walaupun
mungkin kurang penghayatan dan sebagainya. Nah, saya kan tadi memberikan kesempatan untuk siapa yang mau melanjutkan dan sebagainya ya, terutama yang tadi IPA 3 yang cepat tadi joinnya. Nah, kalau misalnya ada para siswa yang katakanlah mau membacakan cerpen itu, mau menyampaikan mau ya membacakan seperti saya yang lakukan tadi lah, itu juga termasuk dari penilaian. Jadi penilaian tidak hanya dilakukan pada saat ulangan, pada saat tugas dan sebagainya saja. Begitu kira-kira Bu Nino ya, Pak Udi dan semuanya. Ya. Oke, ya. Oke, saya tambahkan ini Pak Zainal, Bu Nino, ini tentang yang disampaikan Pak Zainal tadi. Mungkin bisa ditayangkan lagi tentang aspek penilaian tadi. Saya ingatkan juga kepada para siswa yang mendapatkan prestasi dengan nilai yang terbaik menurut saya yang pertama adalah siswa yang rajin dan dia punya semangat yang bagus dalam belajar. Konteksnya daring. Jadi yang peringkat pertama adalah siswa yang potensinya memang bagus. Jadi bahasa gampangnya itu pinter dan rajin. Itu peringkatnya 1. Peringkat yang kedua adalah siswa yang rajin. Meskipun kurang pinter, potensinya kurang bagus, tapi dia rajin. Yang ketiga, itu siswa yang pinter, yang kurang rajin. Gitu. Saya sebagai guru misalnya, saya akan memberikan penilaian saya kepada siswa yang rajin, itu nilainya lebih tinggi daripada yang pinter. Pinter malas, nilainya lebih rendah daripada kurang pinter tapi rajin. Jadi yang penting itu rajinnya. Yang paling unggul adalah yang memang yang pinter juga rajin. Nah ini memang dia menduduki peringkat yang paling atas gitu. Di bawahnya itu siswa yang rajin itu. Paling bawah itu sudah kurang pinter, tidak rajin. Nah ini kalau ada siswa ya, sistem SKS ini nilai dia itu rendah, kemudian pada saat rapotan ya, beberapa mata pelajaran itu belum memenuhi KKM, itu ciri-ciri siswa yang dia nanti lulusnya itu minimal 4 tahun. Nanti dia kelas 10, naik ke kelas 11, terus naik ke kelas 12. Di kelas 12 dia nanti macet, temannya lulus, dia itu menunggu dulu setahun. Kelihatannya sih dia naik terus, tapi nanti dia itu menunggu. Nah, makanya ini karena belum terjadi. Nanti lihat anak-anak yang seperti itu tadi menunda-nunda remedi itu akan menemukan hal seperti itu. Nah, makanya diusahakan supaya tidak sampai terjadi lulus terlambat kan begitu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Kelas 10 kemarin sudah cukup banyak yang bertanya, mungkin kelas 11 mungkin ada. Baik, di kolom chat sudah ada yang bertanya Pak, dari Intan Ardelia. Intan menanyakan jika misalkan ada anak yang mengikuti lomba secara mandiri, misalkan di Instagram, kemudian mendapat juara itu, apakah bisa menambah nilai atau lombanya harus didaftarkan dari sekolah? Seperti itu, Pak. Ya, pertanyaan bagus itu. Lomba tidak terbatas pada yang formal diikutkan oleh sekolah. Boleh mandiri. Asal membawa bukti atau menunjukkan bukti memang lomba itu dilaksanakan dan memang diikuti. Kan ada buktinya. Kalau itu ada postingan di Instagram, silakan saja itu dilaporkan sambil membawa bukti, screenshot atau fotonya, itu ditunjukkan kepada guru. Juga
sebetulnya tidak hanya juara kok. Tidak juara itu bisa jadi portofolio. Dia ikut lomba, meskipun tidak juara, kan dapat poin. Lah poinnya dibandingkan yang menang, itu lebih tinggi menang. Tetapi setidaknya ikut lomba saja itu sudah dapat poin, begitu ya. Jelas ya si Intan ya. Oke, seperti itu Bu Nino. Iya, baik. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Intan ya. Untuk lomba itu meskipun tidak juara pun bisa disampaikan ke sekolah, dan untuk kalian ini, anak-anak ini memang perlu mencoba mengikuti lomba apa saja untuk memperkaya pengalaman kita. Baik, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Tegar Muhammad Rafli di kelas 11 IPA 3. Rafli ingin minta saran, Pak. Dari awal daring itu kan semangat semuanya ya, mungkin muridnya juga semangat, gurunya jangan semangat, namun sampai di saat ini tuh agak kurang semangat dan kadang bosan seperti itu, Pak. Apakah ada saran dan solusi agar kebosanan dan kemalasan saat daring itu tidak terjadi? Seperti itu, Pak. Oh ya, oke. Begini, manusia memang tidak luput dari perasaan, mungkin ada bosan, kemudian jenuh, itu ada. Tetapi ingat bahwa akan terjadi seleksi alam. Siapa yang kuat, siapa yang bertahan, siapa yang mampu beradaptasi dengan situasi, dialah yang menang. Apa artinya? Tidak hanya siswa, guru juga memiliki perasaan yang sama. Pertanyaannya, mampu tidak mengatasi persoalan itu? Caranya adalah kita membangun di dalam pemikiran kita bahwa ini situasi ini terjadi di seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi semua orang merasa bosan, semua orang merasa capek, semua orang merasa jenuh. Kalau semua orang merasakan seperti itu, maka perasaan itu tidak hanya muncul dalam diri kita. Semua orang akan mengalami. Maka dengan demikian kita bisa berpikir, oh ini kan tidak hanya saya yang mengalami. Oh, semua orang mengalami. Ya sudah, kita hadapi saja dengan penuh semangat, dengan senyum, kan begitu. Karena apa? Jenuh, bosan, kemudian kita melakukan tindakan yang kontraproduktif, kan merugikan diri sendiri. Jadi sih, mari kita mengelola perasaan, kita buat enjoy semuanya. Daring, oke, daring. Kalaupun tidak daring itu biasanya berangkat sekolah. Kalau biasanya berangkat ke sekolah, mari kita berangkat sekolah dengan cara membuka gadget kita, membuka gawe kita berkomunikasi. Kan begitu. Semuanya kita laksanakan dengan senyum, dengan semangat. Saya kira itu yang membuat kita jenuh, yang membuat kita kurang bersemangat itu siapa? Itu hati kita, perasaan kita sendiri. Cara mengatasi ya dengan hati kita, dengan perasaan kita. Oke Bu Nino, lanjut. Baik, terima kasih. Jadi jangan patah semangat ya, karena ini memang terjadi di seluruh dunia. Semua sekolah, bahkan tadi disampaikan oleh Bu Nisa yang dari Kuala Lumpur tadi, bahwa besok sekolah di seluruh Malaysia ditutup karena COVID sedang naik lagi, seperti itu. Jadi memang ini problem kita bersama, dan mohon tetap bersabar, diikuti saja. Kalau daring kan lebih enak untuk kalian, mungkin ada celah enaknya seperti itu ya. Di rumah boleh cuci muka, loh enggak ya, harus mandi ya. Persiapan sambil minum. Iya. Tapi memang jika kita tidak ingin bosan dalam mengikuti pembelajaran daring, itu memang harus menyimak dan terlibat dalam pembelajaran. Jika Ibu Bapak Guru menyampaikan materi, kemudian mengajak kalian untuk berdiskusi, ikuti saja. Nah, itu mengusir kebosanan, itu malah justru seperti itu. Melibatkan diri kita dalam diskusi-diskusi seperti itu, agar tetap menyimak. Itu ya, tips tambahan. Betul. Dan itu tambahan lagi Bu Nino. Coba bayangkan seandainya tidak ada tatap muka,
dan tidak ada pembelajaran daring, anak akan jauh lebih bosan, tidak bisa ketemu teman secara virtual, tidak bisa saling menyapa, kan malah susah. Nah, ini masih tertolong, ada daring, ada sarana untuk daring, ada sistem daring. Yang kecil itu kita syukuri, masih ada yang kita gunakan untuk mengisi hari-hari kita dan menjalankan aktivitas kita. Saya kira itu, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini memang perlu kesabaran bagi kita semua dan semangatnya harus dibangun setiap harinya. Baik, ada pertanyaan dari Tria Putri Anjani. Permisi Pak, Bu, bagaimana kalau ada tugas yang tertimbun dan jadinya lupa dan akhirnya tidak terkerjakan dan sampai di tenggat waktunya itu sudah lewat, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki? Seperti itu Pak, pertanyaan dari Tria. Oke. Saya jawab begini nih. Tria, kalau tugas tertimbun jadi lupa, itu hanya 1-2, itu ya wajar ya, manusiawi. Tetapi kalau berkali-kali, itu kan masalah. Kan gitu. Nah, jadi begini, kalau misalnya terjadi ini, wah lupa, kok bisa tahu lupa? Berarti kan sudah teringat, sudah ada yang mengingatkan. Maka segeralah berkomunikasi dengan guru, meminta maaf, minta supaya diberi kesempatan untuk mengerjakan, kan begitu. Jangan sampai sudah lupa, begitu ingat terlewat jatuh tempo, ya, kemudian mendiamkan saja. Lah kan tidak menyelesaikan masalah, kan gitu ya. Ini mending masih ingat karena ada yang mengingatkan, ya. Yang susah itu kalau tertimbun masa lalu, kata Pak. Itu ya. Oke, Bu Nina. Baik, mohon maaf ini sinyalnya memang timbul tenggelam di komputer saya, Pak. Jadi seperti itu ya untuk Tria dan untuk teman-teman yang lain. Jika memang ada kendala tentang pembelajaran atau tugas, Oke, ini Bu Nina agak susah lagi kayaknya ya, sinyalnya ya di sana ya. Ini jam berapa ini? Oke, baik, saya kembali. Ya, mohon maaf ini memang hari ini sinyalnya nggak tahu datang dan pergi. Oke, nggak apa-apa Bu, ini kalau kira-kira sudah cukup waktunya, ini tidak ada pertanyaan lagi, nanti ini saya kira saya cukupkan, saya akan mundur dulu karena ini masih ada kegiatan. Selanjutnya saya minta nanti Pak Elvin melanjutkan, gitu ya. Baik, ya, terima kasih Pak Udi. Jadi demikian ya anak-anakku. Ini memang tidak ada pertanyaan lagi ya. Tidak ada yang ingin bertanya langsung. Si Raffi Rahma itu dari tadi menyalakan mic, mematikan, menyalakan, mematikan seperti itu Pak. Apakah ada kendala di soundnya atau memang sengaja? Ya, baik. Seperti itu anak-anakku, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bisa memotivasi kita bersama bahwa memang keadaan ini harus kita lalui bersama-sama, kita berada di kapal yang sama, kita harus bersabar dan tetap semangat mengikuti apa saja kegiatan, kemudian ada PJJ itu memang harus secara daring itu memang harus kita laksanakan ya, kita harus laksanakan dengan penuh semangat. Baik, terima kasih untuk Pak Udi yang sudah berkenan hadir di meeting bulanan siswa kelas 11 hari ini. Dan setelah ini ada foto bersama dulu kata Pak Zainal dengan Pak Udi. Apakah anak-anak bisa menyalakan kameranya? Halo?
Silakan untuk menyalakan kamera untuk anak-anakku. Setelah ini kita ada sesi lagi dengan Pak Elvin untuk update teknologi. Ini belum ada yang menyalakan kamera ya? Ya. Oke. Ya, untuk Mungkin Bu. ya baik. Jika memang tidak ada, kita Telat mungkin. akhir untuk telat. Apakah di Pak Zainal ada yang sudah tampak menyalakan kamera, Pak? Sebentar. Belum ya? Lag sepertinya Bu. Oh iya. Oke, baik. Ya, kalau memang belum ada, nanti kita ke sesi berikutnya saja. Ya. Oke. Ya, fotonya terakhir saja. Demikian Pak Audi, terima kasih. Terima kasih Bisa Bu Nino. diakhiri. Ya. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, untuk tetap bertahan sekitar 5-10 menit lagi ya, karena setelah ini ada update teknologi dari Bapak Elvin Nur. Silakan Pak Elvin. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak Zainal? Baik anak-anak, Feedback, ini Pak. sebelum feedback begini masih feedback? Oke, Ya, baik. sudah. Oke, baik, terima kasih. Ini mumpung belum semakin tertimbun ya Pak Zainal, saya mulai saja update teknologi pada pertemuan siang hari ini, yaitu tentang fitur-fitur portal pembelajaran rumah belajar. Ini nanti akan bermanfaat untuk seluruh siswa, memperkaya konten-konten pembelajaran yang diperlukan selama masa pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Portal rumah belajar merupakan portal rumah belajar merupakan portal yang disediakan oleh pemerintah, yang di sana ada banyak sekali fasilitas komunikasi yang tentunya bisa mendukung pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya tidak hanya untuk SMA ya, semuanya dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang non kurikulum. Jadi yang non kurikulum juga disediakan di portal rumah belajar ini. Seluruh konten yang ada di sana itu dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Bagaimana cara mengaksesnya? Anak-anak tinggal nanti mengunjungi URL belajar.kemdikbud.go.id seperti yang tampil saat ini di kanan atas itu. Cukup hafal satu URL itu nanti akan banyak memperoleh manfaat yang ada di portal rumah belajar ini. Yang pertama itu ada fitur yang namanya sumber belajar. Sumber belajar di sana berisi sumber belajar konten dalam bentuk video, juga multimedia interaktif, juga ada podcast. Nah, manakala kalian nanti perlu pengayaan materi ajar yang susah untuk didapatkan, entah di YouTube itu belum ada, kemudian ibu bapak guru juga masih kurang banyak, misalnya kalian bisa mengunjungi fitur ini, sumber belajar ini, dengan menambahkan kata sumber. Jadi URL-nya adalah sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Meskipun di awal laman portal rumah belajar tinggal scrolling ke bawah saja. Selanjutnya ada kelas maya atau kelas digital. Jadi ini seperti LMS yang saat ini kita gunakan. Kalau kita menggunakan Microsoft Teams, tetapi portal rumah belajar
memiliki LMS juga atau Learning Management System, jadi kelas Maya namanya. Untuk kelas 11 saya pernah menggunakan ini di kelas 11 IPS 3 dan 4 ya. Jadi fiturnya di sana bagaimana guru bisa mengirimkan materi pembelajaran, kemudian memberikan tugas dan seterusnya. Ya mirip dengan LMS yang lain. Fitur selanjutnya yang ada di rumah belajar adalah bank soal. Bank soal berisi kumpulan soal dan materi evaluasi yang dikumpulkan atau dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Yang membuat soal-soal ini adalah ibu bapak guru di seluruh Indonesia. Jadi mulai ulangan harian, kemudian ada dikelompokkan juga penilaian tengah semester seperti itu. Jadi di samping untuk ulangan, soal-soal yang ada di bank soal itu juga bisa digunakan untuk pelatihan. Ini penting manakala kita perlu mengembangkan sisi akademis kita untuk pengayaan bank soal ini tepat untuk diakses. Fitur selanjutnya adalah Lab Maya atau Laboratorium Maya. Nah tentu pada saat pembelajaran jarak jauh selama ini sejak Maret kita tidak pernah praktek ya, kita tidak pernah praktek. Kalian tidak pernah praktek menggunakan seragam lab itu. Nah ini bisa menjadi alternatif atau solusi mengganti praktek di lab yang sesungguhnya. Jadi di sana ada contoh yang ada di tampilan itu ada lab kegiatan aktivitas lab tentang fisika, juga matematika, termasuk nanti di sana ada IPA yang lain. Kemudian selanjutnya adalah buku sekolah elektronik. Ini bentuknya BSE, meskipun saat ini yang di konten yang ada di sini lumayan tidak terupdate ya, barangkali karena kementerian sudah memiliki portal khusus untuk BSE ini, sehingga ini dulu awalnya memang dari sini, tetapi sekarang sudah pindah laman. Kemudian selanjutnya adalah modul digital. Jadi ini formatnya adalah PDF, bisa diunduh gratis dan kontennya itu berisi cerita-cerita atau kisah-kisah pendidikan atau edukatif. Selanjutnya adalah ada fitur peta budaya. Formatnya itu video, animasi, juga gambar, sampai ada permainan atau game online. Tapi topiknya ini dikhususkan pada budaya yang ada di seluruh Indonesia. Kalau di tampilan kalian lihat itu ada cerita tentang komunitas adat Samin, kemudian ada Malam Satu Suro, ondel-ondel dan seterusnya. Selanjutnya ini sangat menarik yaitu wahana jelajah angkasa. Ini juga sama seperti lab mini untuk mengamati antariksa. Ini sangat menarik karena simulasi atau gambar-gambar yang ada di sana itu benar-benar diambil dari repositori punya NASA yang di Amerika sana, sehingga simulasinya mendekati gambar atau image sesungguhnya. Nah, portal rumah belajar ini di samping bisa diakses melalui web dengan laman yang tadi saya sebutkan, saat ini portal rumah belajar bisa diakses di HP Android maupun iOS. Cukup kalian nanti ketikkan rumah spasi belajar, kemudian saya mendorong untuk kalian menginstal ya di HP masing-masing, sehingga nanti akan ada banyak manfaat. Dan jangan lupa, ini pesan dari kementerian, untuk di rate atau di bintang 5 ya. Seperti ini tampilannya, saya kira sudah cukup jelas. Dan ini adalah media-media sosial milik rumah belajar yang
saya sarankan untuk di-follow dan di-like. Saya akan mempraktekkan satu laman saja bagaimana cara mengakses rumah belajar. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi tinggal mengetikkan apa tadi, belajar.kemdikbud. Sebab ada satu fitur yang tidak ada di slide dan ini baru, yaitu game edukasi atau edugame ya. Belajar.kemdikbud. Nah, ini tampilan portal rumah belajar. Fitur-fitur ada di bawah. Kalau kita scroll seperti ini, nah yang belum saya sebutkan itu adalah edugame. Jadi kita klik saja edugame. Ini berisi permainan-permainan edukatif. Meskipun ini barangkali untuk di koleksinya tidak semuanya cocok untuk, hanya sedikit ya yang cocok digunakan untuk remaja SMA atau pelajar SMA. Yang lain-lain memang masih, ini karena masih baru sekitar 1,5 bulan. Nantinya edugame ini akan terus dikembangkan, akan terus ditambah koleksinya, dan saat ini hanya kontributornya hanya dari kementerian saja, belum membuka dari siswa atau guru-guru yang lain. Tetapi nanti ke depan pasti akan ada rencana ke sana. Ya, contoh ini saya buka ini hasil lomba anugerah Mobile Ki Hajar. Baik, itu mungkin yang bisa sampaikan anak-anak, juga Bu Nino dan Bapak Guru yang lain. Semoga portal rumah belajar ini bisa bermanfaat. Tentunya akan ada manfaatnya kalau nanti kalian mau mengaksesnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya lihat ini di presenter tidak ada Bu Nino, mungkin terlempar lagi untuk kesekian kalinya karena koneksinya sedang nggak bersahabat. Barangkali ada pertanyaan, silakan seputar rumah belajar. Ya, ayo para siswa atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Bu Nino tadi japri saya Pak Elvin, tolong di take over sebentar karena koneksinya. Iya. Saya bantu untuk kalau ada siswa yang mau tanya tentang rumah belajar itu, mungkin Pak Elvin juga bisa cerita penggunaan kuota ketika kita mengakses platform itu Pak Elvin. Nah. Oh baik, terima kasih. Jadi kuota belajar dari kementerian, dari Kemdikbud yang macam-macam ya. Kalau untuk siswa berapa Pak Zainal? 30 ya? Wah, mantap gitu. 30 GB. Itu mengcover rumah belajar, sehingga untuk mengakses ke sana seperti halnya Teams, seperti halnya meetings itu gratis, atau bukan gratis ya, tetapi mengambil kuota yang kuota belajar, bukan mengambil yang 5 GB atau kuota reguler itu, sehingga hemat gitu ya. Seperti itu Pak Zai. Ya, itu ada satu pertanyaan Pak Elvin dari Muhammad Zidan Labib. Permisi Pak, ingin bertanya tetapi tidak seputar rumah belajar, masih bisa Pak? Oh bisa. Silakan. Ya silakan. Nah, tapi kalau tentang rumah sakit ya tidak kompetensi kami ya, dan Zidan. Ya silakan Dan. Bisa on microphone barangkali, silakan. Iya, bisa langsung hidupkan mikrofon Zidan. Ya. Ya, silakan Mas Zidan untuk mengajukan pertanyaannya walaupun tidak seputar rumah belajar. Oke. Assalamualaikum Pak. Sebelum Pak Elvin ini ya Pak, saya bacakan Pak. Assalamualaikum Pak.
sebelum pandemi pembelajaran soft skill para siswa bisa diasah melalui ekstrakurikuler di sekolah. Tetapi sekarang sementara kegiatan ekskul di sekolah ditiadakan. Menurut Bapak, solusi terbaik untuk melakukan pembelajaran soft skill di era pandemi untuk para siswa bagaimana ya Pak? Itu. Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan saya bisa yang saya sampaikan ini bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Zidan ya. Jadi memang benar selama masa pandemi ini kegiatan ekstrakurikuler secara umum memang diadakan karena risiko aktivitas ini sangat cukup berbahaya ya untuk persebaran COVID ini. Nah, meski demikian pembelajaran soft skill yang bisa dilakukan secara mandiri ataupun katakanlah kalau toh itu memang ekstrakurikuler bisa diselenggarakan secara daring, berarti tidak ada masalah tentunya. Misal kalau di bidang olahraga mungkin para siswa bisa mengikuti aktivitas olahraga di tempat tinggal masing-masing, di sekitar rumah masing-masing, bahkan di dalam rumah sekalipun. Dan misalnya katakanlah itu ekstrakurikulernya berupa aktivitas yang membutuhkan banyak literasi, saya kira itu bisa dengan cara melakukan mandiri. Katakanlah untuk olimpiade itu sebenarnya kan bisa dilakukan secara daring, bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita juga tidak kesulitan untuk berkonsultasi dengan ibu bapak guru, tentu juga secara daring. Tapi untuk aktivitas yang sifatnya fisik sementara bisa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Seperti itu mungkin, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Elvin. Itu tadi Mas Zidan Labib tentang ekstrakurikuler. Memang tadi seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, memang sementara ditiadakan dulu. Malah kalau misalnya Mas Labib katakanlah itu punya keterampilan sesuatu atau hobi sesuatu, misalnya membuat kerajinan atau hobi olahraga, mungkin bisa sharing juga ke teman-teman kok. Di video misalnya Mas Labib buat kerajinan dari bahan-bahan daur ulang atau apa, kan bisa di video kemudian diupload di media sosial, terus berbagi sama teman-teman, syukur-syukur bisa laku dijual juga. Itu kan sebuah kreativitas yang menghasilkan juga. Baik, ada lagi pertanyaan Pak dari Adiansah Muhammad. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya apakah login yang ada di belajar.kemdikbud.go.id itu untuk guru atau sekalian siswanya? Nah, jadi login itu untuk guru atau siswa atau siapa saja bisa mengakses Pak Elvin? Monggo Pak. Baik, saya akan mencontohkan pertanyaan yang bagus itu di sumber belajar seperti ini. Sumber belajar seperti ini kita sebenarnya tidak perlu login ya, seperti ini tidak perlu masuk menggunakan akun tertentu jika hanya menggunakan atau menginginkan untuk mengakses saja videonya. Tetapi kalau ingin berkontribusi, baik misalnya kalian memiliki meskipun bukan guru ya, tetapi ingin berkontribusi di sana, entah itu dalam bentuk video atau web atau podcast, kalian bisa masuk menggunakan akun Google kalian. Nah, seperti ini misalnya ya. Misalnya menggunakan akun saya ya. Ini akun Google saya punya sekolah. Maka kita akan memiliki akses untuk menambah konten. Bedanya seperti itu. Ya. Tetapi untuk di fitur yang lain seperti bank soal itu ada yang untuk siswa, ada yang untuk guru gitu ya. Kalau siswa mengakses soalnya, kalau guru menambahkan soalnya. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi untuk para siswa untuk menambah konten juga bisa ya Pak ya, di situ ya Pak ya? Ya, tapi tentu itu kan melalui tahapan verifikasi apakah memenuhi standar
kurikulum, kalau itu konten kurikulum, ya konten pembelajaran sehari-hari yang diajarkan di sekolah, ataupun non kurikulum, tetap melalui dicek ya sesuai kriteria atau tidak. Saya punya satu konten aja belum di approve dari sekarang. Ya, harus difilter dulu, harus diseleksi apa namanya penyelenggara lah, katakanlah itu ya Pak. Apakah kontennya sesuai atau tidak kan seperti itu. Oke. Ya, baik, ada lagi pertanyaan para siswa kelas 11 atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain memberikan respon untuk sesi pemanfaatan ini ruang belajar sebagai salah satu sumber belajar, silakan. Masih ada beberapa waktu untuk kita bertemu secara maya ini. Ya. Silakan para siswa semuanya untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin Pak, kapan Pak sekolahnya masuk Pak? Lah itu enggak apa-apa pertanyaan. Ya, apalagi tadi kita malah dengar info dari yang Malaysia tadi ya, Pak. Malah ternyata mulai besok sekolah di Malaysia itu ditutup. Katakanlah tidak ada aktivitas di luar dan pembelajaran tetap dilakukan secara daring. Jadi kita tetap semangat, kita tetap optimis, kita tidak sendirian yang melakukan seperti ini. Intinya selalu berkomunikasi ya. Kunci dalam hubungan itu kan komunikasi ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Kalau sudah para siswa yang lain ya. Ya, yang tidak punya hubungan ya komunikasi aja sendiri ya. Iya. Ya, para siswa yang lain silakan mengajukan pertanyaan untuk sesi ini. Untuk apa namanya platform rumah belajar atau mungkin seputar sekolah juga boleh. Silakan, tadi ada yang tanya ekstra dan sebagainya. Atau kita foto bareng Pak Zee? Ya, untuk foto bareng silakan para siswa untuk mengaktifkan kameranya ya, kita foto bareng. Terus yang nyeklin siapa Pak? Saya bisa. Oh iya, saya juga bisa lah. Pokoknya serba bisa pokoknya. Hanya satu yang saya tidak bisa, menyakiti hatinya Pak. Iya. Hatinya. Yuk para siswa on cam. Yuk Tegar. Terus siapa tadi? Jaril. Hidupkan kameranya biar ada bukti kita pernah ya, biar kita punya kenangan. Pak, malu Pak, nggak pakai seragam. Wah ini. Nggak apa-apa. Ya yang penting rapi. Oh ya, yang penting rapi, gondrong nggak popo. Ya. Yuk, ayo para siswa kita aktifkan kameranya, kita foto bersama. Terus apa namanya setelah itu nanti kita bisa akhiri pada pukul 15.30. Yuk, aktifkan kameramu, yuk. Ayo, Semansara yuk. Aktifkan kamera. Ini masuk fotonya wong loro tok, aku mbek Pak Elvin tok. Kan lucu. Nah, kan gitu. Ayo on cam. IPA 3 mana ini? IPA 3. Wah. Yo IPA 3. Sing IPA 3 yang tidak ikut kamera nanti remedi ya, remedi sampai akhir. Ayo on cam. Jangan khawatir kuota habis, soalnya tim sini yang kuota dari pemerintah ini bandwidth-nya kuotanya tidak banyak ya Pak Elvin ya? Ya. Tapi nanti bulan depan dapat lagi. Oh, bulan depan dapat lagi ya. Alhamdulillah. Ayo. Yuk on cam. Sudah tampil Pak di situ Pak? Belum ada. Kita memang anak-anak terbiasa enggak on cam ya. Ya makanya sesekali kita on cam. Tapi kalau visi, nah, Dodi mana Dodi? Yuk, on cam yuk. Tegar, yuk on cam. Ampun Pak. Oh, mungkin baru nge-lag, ada yang nge-lag juga Pak. Oh gitu. Oh sudah ya, sudah Pak. Oke. Sudah ada Pak. Ya. Aku ditambah lagi, ayo. Ya. Oh, tambah lagi. Ya, 1 menit lagi. Gayanya gimana Pak Jai? Monggo Pak Jai, Setiabani.
Sekar itu pakai seragam ya, keren. Monggo Pak Zai. Ya Bani. Enggak ada suaranya Pak Zai. Oke, saya kasih aba-aba hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bentar, saya paste. Sekali lagi ke together mode. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Pak Azai, sepertinya nge-lag itu di kolom chat. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah bergabung sejak pukul 13 tadi hingga saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada forum pertemuan bulanan dengan siswa kelas 11 membawa manfaat untuk kita semua. Saya mewakili membawa acara yang tadi terlempar dari forum karena koneksi, menyampaikan maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.